Kenaikan harga komoditas pada tahun 2021 ini menjadi berkah tersendiri bagi perusahaan pertambangan, khususnya perusahaan tambang plat merah. Pada semester pertama tahun 2021 ini, holding BUMN Pertambangan Mind ID bahkan mencatatkan laba bersih sebesar 4,7 triliun rupiah. Lantas, apa saja rencana bisnis yang disiapkan Mind ID untuk terus mencetak kinerja positif? Langsung saja kami akan berdialog bersama dengan Direktur Utama Mind ID Oryas, Petrus Mudak. Selamat sore Pak Oryas, terima kasih waktunya untuk CNBC Indonesia. Selamat sore Ali, selamat Iya, sore pemirsa. betul sekali Pak. Pada semester 1 2021 ini Mind ID mencatatkan pendapatan hingga 39,3 triliun rupiah Pak. Apa yang menjadi kontributor utama untuk membaiknya kinerja top line dari Mind ID Pak Oryas? Kalau di Mind ID ya, bagi pemirsa yang mengikuti perkembangan Mind ID, kita ada minimal ada 7 komoditas yang ada di tempat kami dan semua menunjukkan kinerja yang baik. Dan kalau kita bicara top line itu kita bicara volume dan harga. Jadi kalau dari sisi volume teman-teman semua bekerja keras untuk mempertahankan tingkat produksi. Memang ada yang di awal tahun mengalami kesulitan terkait dengan iklim atau cuaca, tetapi kemudian bisa recover di mendapatkan hasil yang sangat baik. Kalau di top line itu kontribusinya itu datang dari emas, batu bara dan juga timah dari sisi top line. Karena kita ketahui bersama ada peningkatan dari harga komoditas tersebut. Kemudian kalau kita datang ke bottom line tentu akan berbeda kontribusinya karena marginnya beda-beda untuk setiap komoditas. Jadi misalnya emas bisa sangat besar kontribusi di atas, tapi karena ini perdagangan ya, jadi marginnya juga kalau untuk dagang emas kecil. Dan terkait dengan tambang emas langsung itu terkait dengan apa yang dihasilkan di anak perusahaan, yaitu di report di mana itu ada tambang emas di sana. Kalau yang perdagangan marginnya memang kecil saja, dari emas itu yang kecil, walaupun di top line dia berkontribusi yang sangat besar. Oke. Pak Oryas, apakah komposisi kontributor pendapatan untuk semester 1 2021 ini sudah sesuai dengan apa yang ditargetkan oleh manajemen Mind ID, Pak? Bukan hanya sesuai, tapi melampaui target ya. Jadi kalau Beyond expectation ya, Pak? Iya, beyond expectations. Di semua lini kita mencapai hal yang luar biasa, karena sebenarnya kalau kita bisa sama seperti tahun lalu dalam hal produktivitas saja itu sudah baik ya. Tapi apa yang terjadi di tengah suasana pandemi ini, teman-teman operation bekerja sangat keras ya di semua lini, sehingga hasilnya bisa lebih baik dari apa yang kita capai di tahun lalu. Ini kita bandingkan pertengahan tahun ini dengan pertengahan tahun lalu ya. Oke, selain top line ini di sisi bottom line, Mind ID juga mencatatkan laba bersih 4,85 triliun rupiah. Apa yang menjadi rahasia Pak yang membuat Mind ID ini bisa membalikkan kerugian menjadi laba untuk tahun 2021 ini? Jadi ada turnaround terjadi. Ya. Kalau saya sedikit koreksi, 4,85 itu memang angka kami ya, internal, tetapi setelah direview oleh akuntan, itu angkanya adalah sekitar 4,7 triliun untuk bottom line, ya 4,7 triliun untuk pertengahan tahun ini. Dan ini jauh-jauh lebih baik ya dibandingkan tahun lalu, karena tahun lalu kita ketahui bahwa untuk pertengahan tahun kami mengalami kerugian kurang lebih 1,8 triliun negatif. Hal itu disebabkan karena kita baru awal pandemi. Tetapi itu hal yang baik juga, di mana pada saat kita mulai pandemi di bulan April tahun lalu, saya sudah meminta kepada teman-teman di anak perusahaan dan semua lini untuk melakukan stress test. Jadi kami menghitung seandainya kondisi akibat COVID itu berlangsung terus, apa yang akan terjadi di 2020, kemudian 2021 dan seterusnya. Apabila kondisi makin buruk atau hal terburuk yang bisa terjadi itu kita coba. Kemudian dari situ kita mengambil langkah-langkah efisiensi, dan langkah-langkah efisiensi itu yang membawa hasil sangat baik bagi kita saat ini. Dan kami akan berusaha untuk mempertahankan langkah-langkah efisiensi yang sudah sangat baik ini, memperbaiki terus apa yang bisa kita lakukan supaya sifat dari komoditas di mana sangat berfluktuasi akibat
pergerakan harga itu bisa kita maintain. Apa yang bisa kita maintain, kita maintain. Jadi kalau harga itu urusan pasar, kalau masalah efisiensi adalah urusan internal kami. Itu kami fokus. Oke, mempertahankan dan memperbaiki terus kinerja ya Pak. Dengan demikian berapa target top line dan bottom line Mind ID hingga tahun 2021 ini Pak? Ya, saya ada 3 atau 4 anak perusahaan yang TBK ya. Jadi kalau saya berikan janji-janji itu akan mempengaruhi harga saham ya. Hari ini udah tutup ya, jadi saya juga nggak akan memprediksi, memberikan proyeksi kira-kira angka berapa dari masing-masing. Tapi secara total saja, saya bicara bottom line ya. Kalau bottom line kita 4,7 triliun dan tahun lalu kita cuma sekitar 1,8 triliun full year ya. Tahun lalu itu 1,8 triliun itu full year. Tahun ini baru 6 bulan kita sudah 4,7. Jadi kalau dikali 2 harusnya sekitar 9 ya. 9,5 sampai 10. Tapi saya dapat bocoran dari teman-teman di Agustus ini kurang lebih 8. Ya, jadi kalau saya bilang 9 diangkat 8 Agustus akan terlalu konservatif saya. Tapi kami menargetkan kalau bisa mencapai 9 atau 10 triliun di bottom line. Ya, jadi itu target internal kami dan saya ya berharap kondisi pasar ini seperti yang kondisi saat ini ya. Jadi kalau kita sampai double digit itu kali pertama sebagai holding company untuk mencapai double digit bottom line. Mudah-mudahan bisa tercapai. Karena efisiensi yang sudah jalan ini kita akan terus pertahankan. Kemudian kita berharap pasar stay as it is ya. Harga seperti sekarang ini. Kalau lebih baik lagi akan tentu lebih mudah bagi kami untuk mencapai double digit. Iya, kalau mendukung bisa tercapai ya Pak, bottom line double digit seperti yang ditargetkan. Untuk likuiditas Pak, kalau kita lihat apakah dengan cash 32,7 triliun rupiah yang dimiliki pada semester 1 2021 ini, dana ini cukup untuk mendukung kebutuhan ekspansi Mind ID ini akan terpenuhi Pak? Kalau posisi cash kami itu 32,7 triliun. Mungkin saya jelaskan supaya lebih jelas perspektifnya ya. Jadi pemanfaatan cash ini adalah untuk capex ya. Kita memiliki cash yang besar dari hasil operations dan juga dari posisi pinjaman yang mana rencana penggunaannya adalah untuk capex. Nah, capex kita tahun ini sebenarnya rencananya sekitar 29 triliun. 29 triliun dan untuk proyek-proyek strategis itu kita bisa spend sekitar 20% dari rencana capex. Sementara untuk akuisisi kita masih berjalan prosesnya ya. Jadi sebagai strategic holding company kami tentu ada target-target akuisisi di dalam dan di luar negeri yang kami sedang proses. Jadi kalau capex itu kita bisa pakai, tentu pemanfaatan dananya akan berkurang ya dari level 32 triliun. Tetapi untuk proses ke depannya, likuiditasnya sangat aman buat kami karena bukan saja cash on hand, tetapi juga kami mempunyai credit facility dari perbankan. Jadi kami ini punya line yang cukup signifikan dengan bank-bank. Sehingga untuk ekspansi ke depan sangat-sangat mudah bagi kami ya dengan kondisi likuiditas dan juga line yang tersedia dari perbankan untuk ekspansi bisnis ke depan. Jadi sudah kami persiapkan dalam 1-2 tahun ke depan ini tidak ada masalah dengan liquidity dan juga untuk pengembangan dari perusahaan ya karena kita mau supaya perusahaan ini berkembang, proyek-proyeknya bisa berjalan dengan baik. Sehingga 2-3 tahun lagi proyek-proyek itu bisa menghasilkan bottom line yang lebih besar lagi buat perusahaan. Oke. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, jangan lupa klik link di deskripsi. Install juga aplikasi CNBC Indonesia di App Store maupun di Play Store dan please subscribe ya guys.